Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma bagian pertama, yaitu pengertian notasi sigma. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan pengertian notasi sigma. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan cara menggunakan simbol sigma yang lambangnya seperti ini, seperti huruf E, ya, ini dibaca sigma. Sigma adalah salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Jadi dengan menuliskan lambang sigma ini, maka penjumlahan barisan bilangan akan lebih sederhana, lebih sedikit penulisannya. Misalnya ada barisan bilangan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Bentuk seperti ini bagaimana cara menuliskannya dengan notasi sigma? Nah, perhatikan adik-adik. Kita misalkan ini sebagai bentuk pertama. Nah, 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan bilangan kuadrat. Atau kita bisa tuliskan dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan seterusnya. Ini sebagai bentuk yang kedua. Nah, tiap suku dalam bentuk yang kedua ini dapat dinyatakan sebagai K kuadrat dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tiap suku dalam bentuk yang kedua ini bisa kita nyatakan sebagai K kuadrat dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita bisa tuliskan dengan menggunakan tanda sigma. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan notasi sigma. K sama dengan 1, ini bagian bawah, kemudian 6, ini bagian atas, kemudian rumusnya yaitu K kuadrat. Ya. Tulisannya, notasi sigmanya, tanda sigma, simbol sigma, K sama dengan 1, kemudian yang atas 6, dan rumusnya. Nah, misalnya ini kita beri bentuk yang ketiga. Notasi pada bentuk ketiga yaitu sigma K sama dengan 1 dengan batas atas 6 dengan rumus K kuadrat, ya, bentuknya seperti ini. Dibaca jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. 1 disebut batas bawah dan 6 disebut batas atas penjumlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut daerah penjumlahan. Dengan demikian, sigma K sama dengan 1 dengan batas atas 6, K kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan 91. Jadi seperti inilah pengertian dari notasi sigma. Jadi secara umum notasi sigma dapat dirumuskan dengan
A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik ditambah A N kurang 1 ditambah A N sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 dengan batas N, rumusnya AI. Ya, ini adalah rumus umumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tulislah dengan notasi sigma dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Kita jawab 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 itu sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6. Ya. 2 ini berarti 2 pangkat 1. 4 berarti 2 pangkat 2. 8 berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jika kita tuliskan dengan notasi sigma, maka penulisannya adalah sigma N sama dengan 1 dengan batas atasnya 6. Batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Nah, 6 ini didapat dari mana? Banyaknya barisan bilangan ini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan rumusnya yaitu 2 pangkat N. N-nya 1 sampai 6. Sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh yang kedua. Tulislah dengan notasi sigma dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Kita jawab. Nah, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15 sama dengan kurung 2 kali 1 dikurangi 1. Kemudian ditambah 2 kali 2 dikurangi 1. Kemudian ditambah 2 kali 3 dikurangi 1. Nah, titik-titik ini diisi dengan 2 kali 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah 2 kali 4 dikurangi 1. Ditambah 2 kali 5 dikurangi 1. Sampai 2 kali 8 dikurangi 1. Nah, ini kenapa terakhirnya sampai 8? Karena banyaknya barisan bilangan ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau batas atasnya adalah 8. Jadi notasi sigmanya bisa kita tuliskan N sama dengan 1 sebagai batas bawah, kemudian batas atasnya adalah 8 dengan rumusnya 2 kali N dikurangi 1. Bisa dipahami ya? Contoh yang ketiga, nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari sigma K sama dengan 1 dengan batas atas 7, K kali K ditambah 1. Kita jawab. Sigma K sama dengan 1, batas atas 7 dengan rumus K kali K ditambah 1 sama dengan yang pertama 1 kali 1 ditambah 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 1 ditambah 4 kali 4 ditambah 1
ditambah 5 kali 5 ditambah 1 ditambah 6 kali 6 ditambah 1 ditambah 7 kali 7 ditambah 1 ya. K-nya kita ganti dengan angka 1 sampai 7. Batas bawahnya 1, batas atasnya 7. Rumusnya K kali K ditambah 1. Berarti K-nya kita ganti dengan angka 1 sampai 7. Paham ya? Sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 42 ditambah 56. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita sudah pelajari tentang pengertian notasi sigma beserta contohnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.